Pernah kepikiran nggak gimana jadinya Indonesia 200 tahun lagi? Apa kita masih ngadu nasib di ibu kota atau malah udah pindah keluar angkasa? Teknologi makin canggih, alam makin bersahabat, atau justru sebaliknya? Stay tune sampai habis, karena ini bakal bikin kamu nggak sabar nunggu masa depan. Bayangkan, tahun 2225, Indonesia udah berubah total. Pulau-pulau kita nggak cuma terhubung jembatan biasa, tapi pakai portal teleportasi. Kota-kota besar nggak lagi penuh macet, karena semua kendaraan melayang di udara. Bahkan, ada kota terapung di atas laut dan stasiun luar angkasa bernama Nusantara Orbital. Kedengeran kayak film sci-fi kan? Tapi, semua perubahan ini nggak datang gitu aja. Apa tantangan terbesar yang harus kita hadapi buat sampai ke sana? Dan kalau kamu bisa pilih, apa hal pertama yang mau kamu ubah buat masa depan kita? Tulis di kolom komentar ya. Di tahun 2225, teknologi udah jadi bagian dari hidup kita, bahkan dari tubuh kita. Bayangin, kamu nggak butuh ponsel lagi karena semua informasi langsung muncul di depan mata lewat lensa pintar. Rumah kamu bisa ngobrol, bikin kopi, sampai ngingetin bayar tagihan. Robot jadi asisten, teman, bahkan pasangan hidup. Tapi kalau semuanya dikontrol teknologi, apa jadinya kalau tiba-tiba sistemnya rusak? Apa kita masih bisa hidup tanpa semua kemudahan ini? Dan menurut kamu, teknologi harusnya sejauh apa masuk ke kehidupan manusia? Indonesia di masa depan adalah raja energi bersih. Matahari, angin, dan laut kita jadi sumber energi terbesar dunia. Bahkan, teknologi di tahun 2225 memungkinkan kita mengambil energi langsung dari inti bumi. Nggak ada lagi krisis listrik atau polusi yang bikin sesak. Tapi di balik semua ini muncul pertanyaan, siapa yang berhak mengontrol energi sebesar itu? Dan kalau kamu hidup di masa itu, kamu mau jadi penemu, pemimpin, atau pengguna aja? Sekolah tahun 2225 nggak butuh bangunan atau buku. Semua pelajaran ada di realitas imersif. Kamu bisa langsung masuk ke pelajaran, kayak lagi perang revolusi atau belajar biologi langsung di dalam tubuh manusia. Seru banget kan? Tapi, dengan semua kemudahan ini, apa kita bakal kehilangan semangat belajar karena semuanya terasa terlalu instan? Kalau kamu jadi siswa di masa depan, apa pelajaran pertama yang pengen kamu eksplorasi? Di masa depan, Indonesia berhasil menyembuhkan alamnya. Hutan-hutan Kalimantan dan Papua lebih hijau dari sebelumnya, lautan kita penuh ikan, dan udara bersih kayak di pedesaan. Bahkan teknologi genetik bikin spesies yang punah seperti harimau Jawa hidup lagi. Tapi, sejauh mana kita boleh mengutak-atik alam? Apa yang terjadi kalau teknologi ini disalahgunakan? Kalau kamu jadi bagian dari masa depan ini, apa yang pengen kamu lakukan buat melindungi alam? Ketika daratan nggak cukup, manusia pindah ke laut dan luar angkasa. Jakarta, yang dulu tenggelam, sekarang berdiri megah sebagai kota bawah laut pertama di dunia. Di atas langit, stasiun luar angkasa merah putih jadi rumah bagi jutaan orang. Tapi, hidup di tempat baru nggak selalu mudah. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara manusia dan ekosistem baru ini? Dan kalau kamu bisa tinggal di laut atau luar angkasa, mana yang kamu pilih? Walau teknologi makin canggih, seni dan budaya Indonesia tetap hidup. Tari Saman dipadukan dengan hologram, wayang kulit dimainkan dengan realitas virtual, dan batik jadi desain utama pakaian antariksa. Budaya kita bukan cuma bertahan, tapi makin mendunia. Tapi, gimana caranya kita menjaga jiwa tradisi di tengah modernisasi?
Menurut kamu, apa seni tradisional yang wajib ada sampai 200 tahun ke depan? Jangan lupa tulis di komentar ya. Teleportasi bikin perjalanan semudah klik tombol. Nggak ada lagi antrean bandara atau macet di jalan tol. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Indonesia untuk belajar teknologi teleportasi kita. Nusantara jadi titik temu global, nggak cuma di bumi, tapi juga di luar angkasa. Tapi, dengan dunia yang makin terhubung, gimana caranya kita menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia? Kalau kamu hidup di masa itu, apa yang mau kamu lakukan buat memperkenalkan budaya kita ke dunia? Indonesia 2225 adalah contoh terbaik keberagaman. Suku, agama, dan budaya kita jadi kekuatan besar. Teknologi bikin semua orang lebih memahami satu sama lain, menciptakan harmoni yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi harmoni ini nggak berarti tanpa tantangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kedamaian ini tetap bertahan sampai 200 tahun ke depan? Jadi inilah Indonesia di tahun 2225. Sebuah negeri yang nggak cuma bertahan tapi memimpin dunia. Tapi ingat, masa depan ini nggak bakal ada tanpa langkah yang kita ambil hari ini. Semua dimulai dari kita. Kalau kamu punya ide buat bikin masa depan ini jadi nyata, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kita bakal terus membayangkan masa depan yang epic bersama-sama.